Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir hadir guna untuk mereview produk terbaru dari GSN. Kali ini yang akan kita tampilkan si Candung, Bae Candung ini, si Candung Jumbo. Rilis produk kedua. Yang pertama indenan dari Pak Yai Nur Hafizin Kendal. Kali ini Al Habibana, guru saya, syekh saya. Nah, pelanggan kita yang ada di Samarinda ini inden ikut-ikutan pengen yang super duper jumbo. Gede, berat, lebar, tebal, panjang. Aduh, Masya Allah, cocok buat dorong ini, dorong dengan yang seberat ini. Baja modern itu berat untuk ukuran standar golok, tapi kalau diinden pengennya tebal sekian, lebar panjang sekian, ini sangat-sangat berat menurut saya. Tapi oke lah, kita sebagai penggeprek, tukang geprek, jadi apa yang diminta konsumen kita layanin. Oke, langsung saja kita akan review. Full kayu johar, handle jengkolan, dipin gede tembus sampai sini, pakai dural ukuran 5 cm, gede tebal. Sedikit dikasih aksesoris ukir-ukir. Di sini juga ukir-ukir ala-ala Tarisian ya. Di luar sudah nampak kalau ini ujung turun atau ujung candung. Langsung saja kita buka. Nih, tebalnya segini nih, papan kayunya yang dipakai, kokoh. Mantep banget. Guys, ini mantep guys. Tebal, panjang, lebar. Kita ukur. Untuk panjang bilahnya 42 cm, lebar di pangkal 4,5. Wah, lebar di ujung ini terlebar 5,2. Mantep banget, lebih dari 5 cm. Dan ketebalannya dibikin 4 mili, 4 ya. Oke, 4 mili lempeng set sampai sini, sampai di ujung candungnya, baru dikecilkan di bagian bevelnya. Berat. Mantep banget. Finishing satin polish BG model Candung. Gede ringnya, mantep banget. Tempelin di ujung ini bebas karena ini tebal rata, jadi bebas kita untuk membantu memberikan kekuatan saat kita mengeksekusi sapi besar. Jadi taruh di ujung, ini udah berat, bilahnya saja sudah berat. Terus mantep banget. Langsung kita tes performanya. Di pangkal, tengah, ujung, tengah, pangkal, dikelok-kelokkan. Mantap sekali guys. Aneh-aneh saja permintaannya. Mantap. Sudah tajam halus. Oke. Serut. Mantap banget guys. Sekarang kita tes di kresek yang lain, yang lebih tipis. Mantep. Tapi ya itu, karena posisi saya kan seperti ini, di bahu ini cepet lekas capek karena ini berat. Beda kalau di agak ke bawah,
Sama juga kalau agak ke bawah di siku bagian sini agak capek, udah capek artinya kalau ini berat. Tapi ya beliau koleksinya banyak sekali. Untuk yang ukuran dan model seperti ini beliau belum ada gitu. Terserah kalau mau inden model gimana tidak masalah gitu. Tapi kalau menurut pribadi masing-masing ya, kalau menurut saya, karena saya suka gaya tarik gitu, untuk gaya dorong saya hanya menyesuaikan di panjang saja. Panjangnya umpamanya lebih dari 30 cm gitu ya, tidak sampai 40 cm. Nah, itu saja, tidak terlalu tebal ataupun lebar seperti ini kan berat gitu. Setidaknya ketika kita bergerak itu lebih leluasa. Tapi ini juga dengan performa seperti ini, ketajamannya juga ya perlu kita uji cobakan juga. Nanti kita perlu uji coba juga ketajamannya, performanya bagaimana di lapangan, teknisnya gitu. Yang penting masalah handling, menjatuhkan atau merobohkan atau menjegal sapi itu harus ada sendiri timnya. Kelompok untuk handling harus ada sendiri. Jangan sampai seorang eksekutor dilelahkan, dicapekkan dengan orang-orang yang belum berpengalaman. Bolehlah kita di kelompok, di masjid, di musola, di tempat kita masing-masing itu kita yang sebagai jagal eksekutor tiap tahun. Nah, orang-orang ini setidaknya kita ini jangan sampai, maksud saya gini, saran saya, masukan saya, jangan sampai kita sebagai eksekutor dilelahkan dengan kita handling, bantu gini-gini. Ya cukup kita memberikan instruksi dan sedikit mengeluarkan tenaga. Jangan sampai kita kelelahan saat merobohkan sapi. Itu apalagi di usia di atas 50 tahun. Udah kempis-kempis, kita mau eksekusi itu sudah tangan itu udah gemetaran. Gemetar bukan karena apa-apa ya, karena sudah kecapean tadi gitu. Kita udah kecapean, apalagi kalau belum sarapan. Waduh, gara-gara nervous belum sarapan itu. Ya, maka diusahakan golok itu setajam mungkin. Jadi jangan sampai kita gemetaran karena sudah tadi berjibaku dengan sapi. Nah, seperti itulah masukan atau saran atau sedikit himbauan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini sebagai pembuka gitu ya. Nah, kalau misalkan si pemegang ini Habib memegang golok ini, beliau kan tidak menjadi tukang yang hiruk pikuk tadi, tidak berjibaku. Jadi beliau sebagai eksekutor santai saja. Ada tim handling sendiri. Setelah dijatuhkan, ikatan harus kuat semuanya, kaki-kaki, leher, tanduk semuanya harus kuat. Baru sang eksekutor atau jagal mengeksekusi gitu. Jadi tidak terlalu kecapean. Seperti itu yang saya maksudkan. Oke. Jadi untuk masalah bilah dengan seberat ini tidak jadi permasalahan ketika performa sudah tajam dan mempunyai tim yang solid seperti itu. Oke, kita packing, siap kirim ke Kalimantan. Bismillah, mudah-mudahan lancar dan tidak ada kerusakan apapun ya, biar empunya puas di sana. Gede berat ini guys, seperti ini. Kayu johar, mantap. Kayu juar atau kayu johar. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Terus dukung kami dengan cara mensubscribe bagi yang belum. Tulisan subscribe kalau masih merah berarti belum. Dan like, komen absensi kehadiran tolong diisi supaya kita lebih semangat gitu. Kalau ada absensi atau feedback dari masyarakat itu semangat. Sing nonton ribuan, ada 20 ribu, yang komen cuma ratusan. Nah itu. Kalau semuanya komen, nah, semangat kita, berarti respon masyarakat baik. Yang 3 orang atau 2 orang yang unlike atau dislike, terima kasih sudah dislike, saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.